ya di sini ada sintesis dan integrasi proses ya sampai ke sampai ke integrasi proses semuanya ya. Nanti pelan-pelan kita belajar. Oke. Nah, saya hari ini masuk ke terkait dengan Capita Selecta dulu ya. Jadi untuk perancangan proses teknik kimia itu terbagi 3 ya untuk desainnya, untuk perancangannya ya. Ada yang konseptual design, kemudian ada yang preliminary design, kemudian ada yang detail design. Nah, untuk perancangan konseptual ya, ini dia itu mengembangkan flowsheet awal dengan menggunakan metode perkiraan. Ya. Jadi untuk konsep dia sesuai namanya ya, masih konsep ya. Jadi masih metodenya secara konsepnya aja, perkiraan. Ya, jadi sifatnya itu masih perkiraan. Ya. Kemudian ada yang namanya preliminary ya, pendahuluan atau awal ya. Jadi di sini dia masih untuk yang preliminary itu perancangan awal ya atau pendahuluannya ya. Di sini nanti menggunakan simulator ya. Jadi di sini dia menggunakan simulator untuk mengevaluasi kinerja ya dari flowsheet awal yang diusulkan. Ya, jadi ketika kalian merancang suatu proses, itu kalian ada sudah mengusulkan flowsheet untuk proses kalian. Ya. Jadi untuk preliminary design disinilah awalnya ya bagaimana kalian mengevaluasi dari flowsheet yang kalian usulkan tadi. Oke. Kemudian detail design. Nah, sesuai namanya ini sudah detail ya. Jadi dia jenisnya itu spesifikasi alatnya atau prosesnya itu sudah detail ya, mulai dari alatnya mau pakai yang jenis tray-nya bagaimana, baru jumlah misalnya pakai destilasi mau berapa banyak jumlah kolomnya atau lubangnya, misalnya pakai tray tadi berapa banyak jumlah lubang dari shift tray-nya ya, bagaimana sistem perpompaan atau perpipaannya ya. Jadi ini detail design. Oke. Nah, jadi yang pertama, yang tadi ya perancangan konseptual ya, ini adalah bagian dari proyek perancangan itu ya yang berhubungan dengan elemen dasar dari suatu proses, yaitu ada terkait flowsheet ya, kemudian neraca massa dan energi, kemudian spesifikasi dan kinerja peralatan ya, kemudian utilitas, kemudian keamanan dan isu-isu lingkungan ya, ini nanti terkait dengan limbah ya, kemudian safety. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah efisiensi ekonomi. Ya, jadi sebenarnya untuk mata kuliah perancangan proses ini kalian itu benar-benar harus belajar dengan baik. Kenapa? Karena ini nanti akan berhubungan sekali dengan TRP kalian, perancangan pabrik. Ya, jadi perancangan proses ini di sini dijelasin semua, mulai dari buat flow sheet, ya, kemudian nanti neraca massa dan energi, mungkin nggak semua ya. Maksudnya gini, perancangan proses ini tuh istilahnya satu lingkup yang akan kalian bahas nanti di rancangan pabrik gitu loh. Ya, mungkin kayak neraca massa dan energi nanti itu didapat di mata kuliah ATK. Itu nanti nggak akan saya jelasin nggak akan saya jelasin karena itu nggak bisa sejelas kalian dapat di mata kuliah ATK gitu. Ya, kemudian spesifikasi dan kinerja peralatan mungkin nanti ini di mata kuliah perancangan alat proses. Ya, jadi masing-masing itu emang ada mata kuliahnya. Ya, kemudian utilitas. Ini nanti ada juga itu dari mata kuliah utilitas. Kemudian keamanan dan isu-isu lingkungan ya, itu nanti ada tuh kayak materinya kayak misalnya TK3, teknik kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian pengendalian proses. Di situ kan ada belajar tentang safety gitu ya. Kemudian efisiensi ekonomi. Nah, ini juga harusnya sudah dipelajari di mata kuliah ekonomi teknik. Ya. Jadi dalam perancangan konseptual itu penekanannya adalah pada perilaku proses sebagai sebuah sistem, bukan pada ukuran dari item peralatan tersebut. Ya, jadi bagaimana proses itu perilakunya sebagai sebuah sistem yang akan kita gunakan dalam suatu proses. Oke? Nah, jadi untuk perancangan konseptual ya, ini nanti bertanggung jawab untuk sebagian besar dari biaya investasi dari suatu pabrik. Ya, jadi sangat diperlukan sekali perancangan konseptual. Kenapa? Karena kalau dari awal aja konsepnya kita sudah salah, ya itu sangat berpengaruh terhadap biaya investasi yang akan kita gunakan untuk mendirikan pabrik tadi, gitu loh. Ya, atau biaya-biaya yang akan kita gunakan perlukan dalam pabrik tadi. Ya, jadi jangan merasa karena dia masih konsep itu
nggak terlalu penting, bukan ya, malah dia urgent ya. Perancangan konsep ini karena dia di awalnya itu apa namanya, konsep dari awalnya itu harus sudah jelas konsepnya bagaimana, dan ini sangat penting sekali ya, berhubungan sekali ya, urgent ya. Oke, jadi ketika kita salah mengambil keputusan ya dalam suatu perancangan yang konseptual ini ya, maka itu nanti bisa lebih sangat mempengaruhi dari biaya yang akan kita gunakan untuk memperbaiki ya kesalahan tadi dalam desain awal tadi, dalam desain dasar tadi. Oke? Nah, ini tadi contohnya ya, berhubungan dengan sebagian besar biaya investasi dalam pabrik. Jadi ketika dari konsepnya aja kalian sudah salah, maka ke depannya itu kalian akan butuh biaya yang lebih besar lagi untuk memperbaiki kesalahan kalian tadi tuh. Ya. Kemudian ini sebentar ya. Sebentar ya, saya ke kamar mandi dulu.
Oke, sudah ya. Nah, tunggu ya, sebelum kita lanjut. Coba saya tanya dulu ya. Dengerin nggak tadi saya jelasin? Perancangan di proses teknik kimia ya, desain, ada 3 ya. Coba Renata, apa aja tadi Renata yang 3-nya Renata? Yang ketiganya Bu, yang tadi ada detail proses, yang kedua ada Oke, skip. Andini? Apa aja Andini? Coba. detail proses, spesifik proses. Kok tinggal 29 orang kita nih dari 60? Mana yang lain? Harusnya ada 60-an nih. Kenapa ya tinggal 28? Coba hidupin dulu kameranya. Kalian ini gimana lah? Udah dikasih kemudahan untuk online. Nggak bisa. Gimana Richard? Apa tadi Richard? Ada 3. Detail konsep, terus yang lagi kontrol. Coba karisma. Gimana karisma apa aja? Karisma, Eli, David. Ya Bu. Satu aja. Thank you. Eliska. Coba Eliska. Oke, bagus ya. Mari dengerin ya. Afania. Izin Bu. Hmm. Yang pertama yaitu konseptual design. Yang kedua preliminary design, dan yang ketiga yaitu detail design. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Mohon maaf sebelumnya Bu, jaringan saya kurang bagus. Yang ketiga yaitu detail design. Oke, coba Devin. Apa beda Devin? Aja. Ke Bu Maya juga. Bu Maya dah. Devin Daniel Sinaga. Iya Bu. Bagus ya, cuma 27 orang yang kuliah. Tadi ada banyak. Rivaldi, tolong di screenshot partisipannya semua ya Rivaldi ya. Kasih ke saya. Baik Bu. Oke. Apa Devin? Bedanya Devin. 3 tadi Devin.
Izin Bu, kurang tahu Bu. Oke. Ya, kayak mana mau tahu orang nggak didengar. Bagus sekali memang. Lanjut ya. Cocoknya tadi kita ujiannya tiba-tiba mau ya. Kuis tiba-tiba ya kan. Biar mantap. Oke ya, baru ada sintesis dan analisis. Ya. Jadi ada untuk suatu proses kita akan mensintesis proses tersebut atau menganalisis ya dari proses tersebut. Nah, bedanya apa antara sintesis dan analisis ya? Kalau sintesis itu nanti dia akan berkaitan dengan kegiatan ya, yang tujuannya itu untuk menentukan arsitektur sistem ya, atau bagaimana sistem dari proses tersebut ya, desainnya bagaimana ya. Jadi di sini nanti misalnya itu kayak pemilihan komponen-komponen apa aja yang sesuai ya. Kemudian bagaimana proses pengolahannya ya. Misalnya kita mau mendesain suatu proses untuk pemisahan ya. Nah, kita harus bisa mengetahui dulu mau pakai proses pengolahan yang seperti apa. Apakah pemisahan yang cair-cair kah, padat cair kah? Dari situlah baru bisa kita tentukan desain dari sistem kita tuh mau seperti apa. Ya. Oke, kemudian untuk yang analisis ini ditujukan untuk mempelajari elemen sistem. Ya. Contohnya apa? Kita ingin menganalisis sifat dari komponen ataupun sifat dari cairan ataupun campuran yang ada di proses tersebut. Ya. Terus analisis nya itu nanti kita mulai dari misalnya kinerja reaktornya bagaimana, reaktornya apa yang mau digunakan gitu kan. Dari situ kita harus mengetahui terlebih dahulu analisis dari bahan yang ada di alat tersebut ya. Kemudian apa saja unit operasi yang ada dalam alat tersebut ya. Jadi kita analisis ya. Jadi bedanya sintesis sama analisis, kalau sintesis dia untuk menentukan desain dari sistem itu, sementara kalau analisis dia untuk mempelajari elemen itu masing-masing komponennya yang ada di dalam proses tersebut ya. Jadi ini ada contoh ya, sintesis versus analisis ya. Yang mana sintesis, yang mana analisis? Coba, mana yang mana sintesis, yang mana analisis? Tahu? Coba, siapa yang bisa? Izin Bu. Ya. Izin coba menjawab. Untuk yang sintesis, kalau menurut saya Bu, yang atas Bu, sedangkan yang analisis yang bawah Bu. Berapa? Kalau menurut saya Bu, kalau yang analisis Bu, dia diketahui input dan outputnya, jadi kita kita mencari tahu apa sih prosesnya gitu Bu. Dan kalau misalnya sintesis itu dia inputnya dan prosesnya diketahui, kita mencarikan outputnya Bu. Oke, yang lain ada? Atau ada yang berbeda atau sama kayak Rivaldi? Oke, sama ya. Oke ya, benar ya. Jadi seperti itu. Sorry. Oke, kelihatan ya. Oke ya. Jadi untuk sintesis itu kita menganalisis, sintesis kita tidak mengetahui outputnya, ya. Kemudian kalau analisis kita ingin menganalisis ada apa aja komponen-komponen yang ada di dalam ini, ya, berdasarkan input dan output yang akan kita terima. Oke?
Nah, selanjutnya itu ada yang namanya intensifikasi proses, ya. Jadi suatu perancangan itu dia selalu underdefined, ya, susah untuk kita definisikan, ya. Misalnya itu akibatnya karena kurangnya data atau waktu yang nggak cukup ataupun sumber daya yang nggak cukup, ya. Jadi solusinya itu tergantung kepada seorang desainer tadi, ya, si perancang tadi, ya, bagaimana dia mengambil keputusan untuk pengembangan proyek, ya, sehingga nanti dapat mengatasi masalah-masalah yang ada, ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya intensifikasi proses, ya. Di sini intensifikasi proses ini menunjukkan perkembangan teknik, ya, ataupun peralatan baru, ya. Dia bisa berupa teknik ataupun perkembangan si peralatan, ya, yang mana gunanya untuk memperbaiki ataupun mengatasi permasalahan yang ada ketika kita ingin merancang suatu proses, ya. Jadi selain kita menggunakan intensifikasinya itu untuk si berupa teknik, ada juga yang berupa peralatan, ya. Jadi untuk intensifikasi proses itu ada dua, ya, proses mengintensifkan peralatan ataupun proses mengintensifkan metode, ya, ke tekniknya bagaimana, ya. Jadi kalau untuk proses mengintensifkan peralatan itu misalnya kita ingin mengintensifikasikan si reaktor, ya, bagaimana misalnya kita ingin pencampuran yang lebih intensif ataupun peralatan transfer panasnya ataupun transfer masanya, tergantung keperluan kita masing-masing, ya. Kemudian ada juga yang namanya proses mengintensifkan metode, ya. Metode seperti apa yang ingin kita lakukan intensifkan, ya. Misalnya integrasi reaksi dan tahap-tahap pemisahan dalam reaktor multifungsi, ya. Misalnya kayak destilasi reaktif, reaktor membran, kemudian misalnya pemisahan hybrid, ya, kemudian sumber energi alternatif, ya, ataupun menggunakan mode operasi baru, ya. Ini dua jenis intensifikasi proses yang bisa kita gunakan dalam suatu perancangan proses, ya. Selain itu ada juga yang kita dinamakan integrasi proses, ya. Jadi dalam suatu proses kita bisa melakukan proses integrasi, ya. Ini nanti bisa berupa integrasi massa ataupun integrasi energi, ya, yang mana integrasi proses ini, ya, kita gunakan salah satunya untuk apa? Dapat menghemat energi, ya. Misalnya kita menggunakan banyak energi, dengan adanya integrasi proses dalam suatu proses kita, harapannya adalah kita bisa menghemat energi, ya, dalam suatu proses tadi. Oke, nah, ini pendekatan perancangan proses terintegrasi, ya, ada sintesis, analisis, dan optimasi, ya. Kayak sintesis mendefinisikan unit proses apa dan bagaimana mereka itu harus saling berhubungan, ya. Kemudian untuk analisis, kita menganalisis elemen-elemen yang ada di proses tersebut, ya. Kemudian optimasi, optimal, ya, kita minimalkan, ya, kita optimalkan sebisa mungkin suatu alat itu fungsinya bagaimana, ya, bagaimana proses tersebut sehingga kita bisa meminimalkan atau memaksimalkan fungsi yang diinginkan. Jadi dari situ kita bisa menemukan pilihan yang terbaik, ya. Nah, ini ada banyak pendekatan hierarki perancangan proses, ya, mulai dari basis perancangan, ya. Jadi ketika kita ingin merancang suatu proses, yang pertama kali itu adalah basis perancangan. Itu berupa pengumpulan informasi ataupun data pendukung. Sama halnya nanti ketika kalian ingin membuat suatu rancangan pabrik, ya, sebelum kalian ingin menentukan pabrik apa yang mau kalian buat, biasanya kalian harus mengumpulkan dulu informasi-informasi ataupun data-data. Misalnya, kalian ingin membuat suatu pabrik dari limbah kelapa sawit. Nah, dari situ kan kalian harus bisa mencari terlebih dahulu data-data terkait limbah kelapa sawit tadi. Ya, emang berapa sih limbah yang dihasilkan tiap tahunnya? Kenapa sih kalian perlu membuat itu sebagai bahan baku? Apakah dia memang jumlahnya banyak gitu loh, sehingga tidak kesulitan nantinya kita gitu, ya. Jadi dari awal ketika sebelum kalian ingin mendirikan suatu pabrik atau membuat suatu proses, itu kan pasti harus mengumpulkan informasi dulu, ya, sama data-data yang penting terkait bahan-bahan ataupun peralatan ataupun apapun itu yang akan kalian gunakan dalam suatu proses kalian. Ya, udah tahu kalian membuat apa, udah tahu pakai bahannya apa, udah tahu kan, baru kan langsung memikirkan prosesnya. Oh, saya mau buat ini pakai bahan ini. Oke, pakainya proses seperti ini. Nah, dari situ kan harus bisa menganalisis reaksi kimia ataupun termodinamika dari proses tersebut. Ya, kemudian nanti dari situ bisa kalian lihat input dan outputnya apa aja. Kemudian desain reaktornya ataupun kalau ada biasanya pakai struktur recycle, ya, misalnya di dalam suatu proses dia ada pakai proses daur ulang, itu juga harus kalian analisis.
Ya, kemudian sistem pemisahan, ya nanti bagaimana sistem pemisahannya. Kemudian integrasi energi, misalnya ingin menggunakan suatu integrasi dalam suatu proses berupa integrasi energi. Kemudian alternatif perancangan, ini tergantung apakah kalian memiliki alternatif lain ketika salah satu proses yang sudah kalian tentukan itu tidak berjalan dengan baik. Ya, kemudian ada HAZOP, ini dia nanti berkaitan dengan limbah dan juga B3. Ya, kemudian masuk ke sistem pengendalian proses. Ya, jadi ini adalah pendekatan dari hierarki perancangan proses. Ya, jadi ini dapat dilihat ya ada proses sintesis yang mulai dari sini, ini masuk ke sintesis. Kemudian untuk ini kita bisa katakan dia nanti kalau ada mau proses integrasi mungkin bisa dilakukan di sini integrasi energi, ya proses integration, ya. Kemudian nanti keseluruhan inilah yang kita katakan sebagai si perancangan tadi, pendekatan hierarki untuk perancangan proses. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya, mulai dari basis perancangan. Ya. Untuk basis perancangan inilah awal dasar sekali ketika kalian ingin merancang suatu proses. Ya. Ini terdiri dari pengumpulan teknologi ya, apa aja kira-kira ya data-datanya apa aja ya, kemudian data-data ekonomi ya yang digunakan ya termasuk kesehatan, keselamatan dan risiko lingkungan ya, kemudian keuntungan kerugiannya bagaimana itu pokoknya semua. Segala macam informasi ataupun data-data terkait bahan baku, sifat fisik kimia, kemudian info-info limbah B3 yang akan kalian dapat ketika kalian pakai teknologi yang sudah dipilih itu apa aja, itu semua di basis perancangan harus sudah kalian tahu ya. Jadi ini terkait dengan dasarnya kalian merancang proses tersebut apa ya. Jadi sudah dari data-data ataupun sumber-sumber terkait informasi teknologi yang akan kalian gunakan itu harus ada dasarnya ya. Kemudian masuk ke reaksi kimia dan termodinamika. Ya, udah tahu kalian mau pakai produknya apa, bahan bakunya apa, produknya gimana, ya. Dari situ kalian harus bisa menentukan reaksinya. Jadi dari situ kalian bisa mengidentifikasi nanti apa produk utamanya dan apa aja produk sampingnya. Kemudian kalian bisa mendesain reaktornya sesuai sama reaksi yang akan kalian gunakan. Ya. Kemudian memperkirakan utilitas, ya misalnya membutuhkan utilitas dalam suatu prosesnya. Kemudian faktor safety dalam pengoperasian reaktor, ya ini penting sekali. Jadi ketika dalam suatu alat itu pasti ada faktor safety-nya, ada kontrol prosesnya, baik itu misalnya kayak di reaktor ada temperatur, pasti ada temperatur kontrol. Ya itu juga harus kalian desain ya di dalam alat tersebut. Ya. Kemudian memperkirakan jumlah dan jenis limbah B3 yang akan kalian hasilkan dari proses kalian tadi. Terus bagaimana penanganannya? Apakah kalian olah atau dijual ke pengumpul? Oke. Nah, kemudian ada yang namanya termodinamika. Ya, jadi di sini nanti akan mempengaruhi reaksi kimia dan faktor ataupun proses sesudahnya. Ya, contohnya keseimbangan kimia, kinetika, kemudian campurannya ideal atau non ideal seperti itu. Nah, ini analisa input dan output ya, berhubungan sama proses input bahan baku, outputnya apa? Apakah dia produk utama atau dia produk samping atau dia itu limbah? Kemudian apakah produk sampingnya itu bisa di-recycle lagi atau enggak? Nah, itu yang harus kalian analisa. Dari situ nanti kalian bisa tahu produk sampingnya apakah bisa digunakan kembali atau dibuang atau dijual. Ya. Kemudian apakah dia limbah? Kalau emang limbah, bagaimana cara mengolahnya? Ya, bagaimana cara kita mengaturnya biar limbahnya itu enggak menyebabkan pencemaran seperti itu. Kategorinya limbahnya apa? Ya. Jadi di sini tuh harus sudah kalian bisa analisa, ya, itu berupa input dan juga output. Ya, kemudian desain reaktor, ya, ini reaktornya tergantung nanti berhubungan nggak dengan unit pemisah atau daur ulang atau recycle. Ya, apakah reaktornya itu bagaimana? Apakah kontinu? Apakah berpengaduk? Ya, apakah batch? Nah, itu harus bisa kalian atur. Ya, kemudian apakah di strukturnya recycle? Apakah dari reaktor itu ada lagi di daur ulang masuk lagi untuk diolah atau langsung keluar? Nah, itu juga harus bisa kalian atur dari awal. Itulah namanya nanti desain reaktor dan struktur recycle pabrik. Ini hal yang juga sangat penting ketika kalian ingin merancang suatu proses. Ya, nanti ini berhubungan dengan reaksi-reaksinya, apakah exotem, apa endotem, apa dia pakai panas atau tidak pakai panas. Kalau dia pakai panas, berarti dia nanti berhubungan dengan neraca panas, selain dengan menggunakan neraca masak. Nah, itu juga akan berhubungan dengan desain reaktor tadi. Oke? Nah,
Kemudian ada yang namanya sistem pemisahan, ya. Jadi mendesain proses pemisahan secara optimum untuk suatu subsistem, ya. Jadi pemisahannya berdasarkan dari si karakteristik yang ada di dalam alat tersebut. Apakah dia berupanya fasenya uap atau cair, tergantung kalian itu memisahkan bahan yang seperti apa. Ya, jadi ini harus diketahui terlebih dahulu, baru kalian bisa menentukan mau menggunakan sistem pemisahan yang seperti apa. Ya, nah, kemudian ada yang namanya integrasi energi, ya, berhubungan dengan kegiatan perancangan untuk meminimalkan energi ataupun utilitas dari material. Utilitas ini banyak, bisa menghemat misalnya menggunakan bahan bakar ataupun menggunakan air, ya. Jadi itu tergantung. Nah, dari hasil integrasi proses tadi, misalnya kita mau mengintegrasi energi ataupun massa, ya, dari situ kita dapat harapannya bisa meminimalkan energi ataupun utilitasnya, ya. Nanti ini masuk ke analisa pinch point, ya. Kita menggunakan pinch point untuk melihat panas. Nanti ini akan saya ajarkan di akhir, ya. Kemudian perancangan pemisahan energi yang terintegrasi, kemudian perancangan sistem pendingin, kemudian minimisasi air, sama meminimalkan pelarut. Ya, jadi dengan ada integrasi ini diharapkan kita bisa meminimalkan penggunaan pelarut. Dari mana caranya kita bisa meminimalkan penggunaan pelarut ataupun air? Ya, dengan adanya proses recycle tadi. Jadi kira-kira dari produk tadi yang samping tadi, apakah bisa di-recycle untuk bisa kita gunakan kembali? Kalau memang bisa, dari situ kita sudah meminimalkan penggunaan pelarut ataupun air. Ya. Nah, kemudian ada analisis hazard dan lingkungan. Ya, ini juga penting sekali ya terkait limbah B3 ya. Jadi untuk limbah ini juga harus jadi perhatian khusus ya. Kenapa? Karena kalau nggak kita dapat mungkin banyak ya industri-industri yang dapat warning dari pemerintah karena mereka menyebabkan pencemaran. Ya, jadi kita harus bisa menghindari yang terjadinya pencemaran ini, ya. Kita harus bisa mencegah terbentuknya limbah sebelum limbah itu terbentuk. Jadi lebih baik dicegah, ya. Jadi ketika limbah itu sudah ada, ya, kita harus bisa melakukan auditing limbah, ya. Dari sini langkah awal yang tujuannya adalah untuk mengoptimisasi sumber pencemar dari proses tersebut. Audit, nanti ada proses audit tuh, bagaimana limbahnya, cocok nggak kira-kira? Kalau enggak, berarti kita harus memikirkan caranya. Kayak mana caranya? Apakah kita membuat suatu alat untuk memprosesnya, atau kita oper ke pihak ketiga? Itu tergantung dari industri itu sendiri. Ya, jadi nanti ini untuk auditing limbah, pengamatan, pengukuran, pencatatan data, pengambilan sampel, analisa sampel dari limbah. Dari situ baru dilihat apakah limbahnya itu kategorinya sangat berbahaya atau bagaimana. Ya, kemudian ada sistem pengendalian kontrol atau proses kontrol. Ini juga sering sekali kita gunakan ketika kita merancang suatu proses di blok diagram atau nanti kalian membuat flow sheet, itu harus ada proses kontrol dari setiap-tiap alat. Ya, bagaimana temperatur kontrolnya ada apa tidak, atau level atau tekanan, tergantung kalian menggunakan apa di alat tersebut. Itu nanti harus ada di alatnya. Oke. Ini contoh flow sheet ya PFD, dan saya rasa Pak Torik nanti udah jelasin ya PFD. Ini salah satu proses kontrol yang ada dalam suatu PFD ya. Nah, ini juga harus digambar ya. Jadi nggak bisa nggak digambar. Karena kita harus ada alat proses kontrol yang mana ini merupakan salah satu safety. Oke, saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu.
Oke, yang lain dengerin ya. Nanti kita sama-sama nih. Nah, izin bertanya. Tadi kan ada di PPT Ibu tuh yang ada 3 bagian, yaitu sintesis proses, analisis proses, sama optimasi proses. Saya bingung di bagian yang analisis, Bu. Analisis proses tadi di situ ada tertulis elemen-elemen proses untuk kajian studinya. Elemen-elemen proses ini maksudnya gimana ya, Bu? Ya, coba. Tadi kayak udah saya jelasin. Saya bisa jelasin. Elemen-elemen proses itu yang mana? Coba, ada yang bisa? Coba. Ada yang bisa nih? Nggak apa-apa loh kalau salah. Gimana tadi, Valdi? Yang elemen proses. Ya Bu, Yang mana yang termasuk ke dalam suatu elemen-elemen proses? kalau yang tahu saya Bu, kayak misalnya yang dimaksud dalam analisis proses itu Bu, yang elemen prosesnya itu Bu, kayak reaksinya gitu Bu, yang ada dalam proses tersebut. Yang lain, coba. Yang mana yang termasuk elemen proses? Izin menjawab, Bu. Ya, Menurut saya elemen proses yaitu bagian-bagian dari proses itu sendiri, Bu. Contohnya sifat komponen dan campuran, kinerja reaktor dan unit operasi yang terlibat, dan evaluasi profitabilitas, begitu, Bu. oke. Dia nyatet berarti nih. Ya, yang lain? Ada lagi yang lain? Siapa tadi? Solihul ya? Ya, yang dibilang Benar, Bu. Solihul tadi Solihul. ya. Itu Benar, Bu. analisis proses. Udah saya jelasin soal di awal tadi itu analisis itu apa aja yang termasuk ke dalam elemen-elemen itu. Contohnya seperti apa gitu loh. Ya, siapa tadi yang nanya? Saya, Bu. Jimmy. Udah ya Jimmy. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Udah nggak ada? Udah lah ya. Kita lanjut minggu depan lah ya. Jangan main-main ya. Minggu depan tengok-tengok minggu depan lah kok saya pengen kuis. Tergantung lah ngedengerin apa enggak. Oke ya. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa absen. Sesuaikan absennya sama yang sudah dibuat oleh Pak Torik untuk kelas A sama kelas D. Oke? Ya. Udah? Ada yang mau tanyakan terkait kuliah? Nggak ada? Oke. Udah ya, kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.